Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat, para peserta One Day Course ya, 5 jurus menikah dengan sangat mudah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita akhirnya sampai kepada jurus pamungkas ya, yaitu jurus yang ke-5 ya, jurus terakhir, mudah ya, menikah dengan sangat mudah. Apa itu? Yaitu yuk ngaji ya, seperti itu. Yuk ngaji ilmu pranikah. Ya, setelah menyimak 4 jurus sebelumnya, mungkin yang sebelumnya jalan pernikahannya mungkin sangat gelap ya, sangat sulit gitu ya. Insya Allah setelah 4 jurus sebelumnya ya, insya Allah semuanya mungkin akan terlihat lebih terang ya, terlihat lebih mudah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah dan pertolongan Allah semuanya sudah mulai terlihat ya jalan keluarnya yang selama ini kok agak sulit sekali gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Nah, apalagi jika setelah langsung diamalkan ya 4 hal sebelumnya tadi, tentu sahabat sekalian insya Allah jalan pernikahan akan terasa mudah ya. Karena kalau tidak diamalkan tentu ya tidak akan pernah mudah ya. Jadi Islam itu kalau ingin mudah ya diamalkan ya, kalau tidak diamalkan ya tidak akan pernah mudah ya. Sama misalnya susah ya pakai jilbab gitu ya, bagi akhwat yang mungkin tidak terbiasa pakai jilbab ya susah. Kenapa? Nggak pernah diamalkan. Coba diamalkan, insya Allah akan mudah. Seperti itu. Susah ya sholat bagi orang yang nggak sholat gitu ya. Ya susah kalau Anda nggak sholat ya, makanya coba sholat dulu sekali 2 kali, insya Allah akan mudah dan mudah. Seperti itu. Insya Allah Allah berikan akan jalan kemudahan kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah Ta'ala. Nah, begitu juga dengan pernikahan ya. Ya, namun tentunya tidak cukup sampai di situ ya. Tentu kita berharap tidak hanya mampu menikah dengan mudah saja, mampu mengucapkan akad nikah, ijab kabul dengan mudah. Namun tentu saja kemudahan tersebut berlanjut juga setelah akad nikah selesai. Ya, bahkan justru kehidupan setelah akad nikah itulah hakikat pernikahan sebenarnya. Karena kalau akad nikah mungkin berlangsungnya cuma sekitar mungkin 5-10 menit mungkin ya, seperti itu. Ya, tapi kalau pernikahan ya setelah itu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Dan kita tentu juga berharap mendapat kemudahan selama menjalaninya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang bisanya hanya membangun saja, namun tak pandai untuk merawatnya. Kebanyakan orang kan, sebagian orang seperti itu. Kadang-kadang bisa membangun saja, merawat nggak bisa. Akhirnya ya hancur seperti itu. Nah, termasuk dalam hal pernikahan, jangan sampai kita cuma mudah saja, bisa nikah saja, bisa akad nikah saja, wah sudah sukses. Tapi setelah pernikahan tidak dirawat ya. Nah, akhirnya pernikahan yang ada ya, rumah tangga yang dibangun akan kandas, akan hancur seperti itu. Ya. Dan fenomena seperti ini itu sudah mulai terlihat ya bahkan di Indonesia sendiri, sebagaimana saya kutip ya dari merdeka.com. Menurut Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya beragama Islam pada tahun 2019 itu mencapai 480.618 kasus. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Amin merinci 2015 terdapat 246 kasus. Jadi sekitar 390 ribuan.
Kemudian tahun 2016 bertambah 401.717 kasus. Tahun 2017 meningkat lagi jadi 415.510 kasus. 2018 meningkat lagi 444.358 kasus. Sementara 2020 per Agustus saja kemarin ya, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Mungkin kawan-kawan melihat di berita itu, apalagi pada musim Covid ini, justru banyak sekali kasus perceraian, sampai antri, kalau tidak salah ada beritanya lumayan viral ya, antri di peradilan agama ya untuk peradilan perceraian seperti itu. Nah ini nauzubillah min dzalik, ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia itu rata-rata, kata beliau, mencapai 1/4 dari 2 juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun. Coba bayangkan, 1/4 dari 2 juta itu sekitar 2 juta, 1/4-nya berarti hampir 500.000 kasus, insya Allah dalam setahun, kata Amin dalam keterangan pers beliau. Nah, menurut pakar keluarga Ustadz Cahyadi Takaryawan, beliau pakar keluarga dari Yogyakarta, itu beliau mengatakan kebanyakan permasalahan keluarga mulai dari KDRT berujung perceraian semuanya disebabkan beliau karena kurangnya persiapan ilmu untuk menikah. Beliau menyebutkan rata-rata orang menikah di Indonesia itu seperti terjun bebas tanpa ada persiapan ilmu yang matang. Padahal untuk merawat pernikahan dan bahtera rumah tangga agar langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, maka diperlukan banyak ilmu penting yang harus dipersiapkan. Misalnya ilmu tentang hak kewajiban suami istri, komunikasi suami istri, bagaimana harmonisasi hubungan keduanya, manajemen konflik kalau terjadi konflik, bagaimana merawat anak, ilmu mendidik anak seperti apa sesuai tuntunan Islam, sunnah Rasulullah, kesehatan keluarga seperti apa, manajemen keuangan keluarga seperti apa, semuanya sangat penting diketahui dan dipelajari. Nah, pertanyaannya ini dipersiapkan tidak? Nah, tentu kita lihat sepertinya sangat jarang sekali ya, kecuali mungkin individu saja ya. Apakah kita menginginkan pernikahan kita berumur singkat atau tetap bertahan ya, namun dengan permasalahan dan konflik? Tentu tidak ya. Oleh karena itu wajib dipelajari dan dipahami ilmu seputar persiapan pernikahan tersebut ya. Untuk apa? Agar terwujud pernikahan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi saya sampaikan, jangan cuma bisa membangun pernikahan tapi marawat tidak bisa. Akhirnya hancur, akhirnya kandas. Bahkan ya yang sempat viral ya, bahkan beberapa kasus rumah tangga ya sebulan cerai, 3 bulan cerai. Tentu kita tidak menginginkan yang seperti itu ya, atau tetap berjalan tapi seperti robot gitu ya, suami istri seolah-olah tidak ada ruhnya dalam berumah tangga seperti itu. Kenapa? Tadi penuh dengan permasalahan, ketemu suami istri bertengkar ya kan, ketemu anak marah-marah. Nah, ini tentu tidak kita inginkan ya. Maka kalau kita tidak menginginkan tersebut, kita perlu mempersiapkan ilmu ya, bahkan lebih daripada mempersiapkan materi ya. Karena saya lihat ya, kita ini kebanyakan biasanya hanya memikirkan persiapan mahar, persiapan mau walimah, itu yang dipikirkan. Padahal ya memang itu penting ya, tapi yang lebih penting itu sebenarnya adalah ilmu, bagaimana agar persiapan ilmu ya, bagaimana agar setelah menikah ini saya bisa langgeng ya, saya bisa barokah, saya bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bagaimana mempertahankannya, tentu perlu ilmu, mewujudkannya tentu perlu ilmu. Nah, selain itu, kenapa kita perlu ilmu? Kita juga menginginkan tentunya agar pernikahan yang kita jalani tentu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, namun juga dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Yaitu apa? Yaitu berupa kenikmatan surga insyaallah ya. Oleh karena itu pernikahan kita harus bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu pernikahan itu harus dijalani ikhlas karena Allah.
dan dijalani sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, yakni harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka untuk mewujudkan tersebut semuanya harus diawali dengan ilmu. Maka berlaku kaidah dalam agama Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Seperti itu. Bukankah pernikahan adalah bagian ibadah? Ya, amal soleh, amal ibadah, dan tentu ibadah itu perlu ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu, maka tentu ibadah itu tertolak. Kita jangankan masalah pernikahan, masalah sholat saja misalnya, yang sebentar mungkin 5 menit gitu ya, 10 menit gitu ya, sholat itu sebentar saja. Sholat itu saja kalau tidak didasari ilmu sholatnya, maka sholatnya tertolak ya, sholatnya tertolak ya. Itu yang sebentar. Nah, bagaimana lagi dengan bulan Ramadan? Kita kalau puasa tanpa ilmu, puasanya tidak diterima. Haji tanpa ilmu, hajinya tidak diterima ya. Nah, bagaimana lagi sebuah pernikahan yang kita harapkan kita jalani ini adalah ibadah seumur hidup ya, yang sebentar saja perlu ilmu, apalagi ibadah seumur hidup yang penuh problematika, yang penuh lika-liku, yang penuh permasalahan, bahkan hampir tiap hari ada permasalahan baru tentang rumah tangga. Nah, ini perlu diilmui, terlebih lagi perlu diilmui. Untuk apa? Agar pernikahan ini diterima Allah sebagai amal ibadah, jadi bekal ke akhirat ya. Makanya kita menikah itu bukan untuk berbahagia ya. Jadi kalau ada yang bukan sekedar berbahagia, bukan berarti tidak boleh menikah itu untuk bahagia, boleh ya, tapi bukan sekedar untuk berbahagia. Tapi menikah itu yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi bekal ke akhirat ya. Kalau tidak jadi bekal ke akhirat ya, tidak bisa jadi jalan kita untuk masuk surga, buat apa menikah ya, seperti itu. Maka pastikan pernikahan kita yang kita jalani adalah bisa menjadi bekal. Bagaimana caranya? Maka didasari ilmu. Inilah pentingnya persiapan ilmu tentang pernikahan sebelum menikah ya. Sebelum menikah, jangan saat menikah. Meskipun tidak ada salahnya juga sih kalau orang setelah nikah baru baca-baca buku, baru ikut program parenting pernikahan dan seterusnya, boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Namun logikanya saja, misalnya Anda mau naik pesawat seperti itu ya kan, naik pesawat, kemudian maukah Anda naik pesawat yang mahal, yang bagus, yang VIP, misalnya kelas bisnis, tapi ternyata setelah Anda naik pesawat, Anda lihat pilotnya baru buka buku petunjuk cara menerbangkan pesawat. Kira-kira mau nggak naik pesawat kayak gitu? Tentu nggak akan mau gitu ya. Nah, kira-kira paham maksud saya ya? Ya, orang yang menempuh perjalanan saja itu perlu persiapan ilmu ya, perlu persiapan ilmu. Mau menerbangkan pesawat saja perlu ilmu. Mau membawa kapal saja perlu ilmu gitu ya. Apalagi membawa bahtera rumah tangga ya, membawa bahtera pernikahan ya, yang sangat panjang sekali perjalanan. Itu perlu bekal ilmu yang cukup seperti itu, agar pernikahan kita menjadi langgeng, sakinah, mawaddah warahmah, dan barokah, dan menjadi ladang amal pahala untuk meraih surganya Allah SWT. Nah, oleh karena itu setelah program ini Baiti Janati Center ya, kita dari panitia itu akan menyelenggarakan program lanjutan ya setelah ini ya, yaitu program madrasah pranikah online. Ini sudah banyak yang bertanya seperti itu, kapan dibuka seperti itu. Karena sebelumnya kita juga sudah membuka, kali ini sudah sampai angkatan yang keempat ya. Kenapa harus ikut dan daftar program ini? Karena yang pertama, program ini akan dibimbing secara intensif oleh para pakar di bidangnya, mulai dari ulama, ustadz ya, psikolog ya, pakar kesehatan, pakar keluarga, keuangan keluarga ya, dan seterusnya ya. Bahkan dari perwakilan Kementerian Agama ya, dari bidang keluarga ya, yaitu pernikahan, yaitu tentu saja kita
kita undang juga ya, bahkan ada juga ya dari Kementerian Agama seperti itu. Insya Allah akan mendapatkan kesempatan juga untuk berkonsultasi dengan para narasumber yang ahli di bidangnya ya, seperti itu. Nah insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk ikut program ta'aruf syar'i ya, ini bagi yang berminat ya. Insya Allah juga akan mendapatkan bonus kumpulan e-book ya, buku elektronik ya, e-book ya, pranikah maupun parenting secara gratis kita kasih, dan juga kumpulan link video seputar ilmu parenting dan pranikah. Nah, insya Allah pendaftaran kami buka setelah program ini ya. Silakan hubungi panitia kami untuk pendaftaran. Kuota kita batasi hanya untuk 500 peserta ya. Jadi kita batasi ya. Kalau grup WA berarti hanya 2 grup WA saja yang kita buka seperti itu. Demikian mungkin dari kami ya. Salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kawan-kawan sekalian untuk menikah ya. Bagi yang memang sudah siap, sudah layak. Bagi yang belum layak, maka layakkan diri Anda sekarang juga seperti itu. Termasuk dengan mengikuti kelas pranikah ya, madrasah pranikah online yang akan insya Allah kami selenggarakan ya. Dan insya Allah setelah mengikuti program ini, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang layak untuk menikah dan siap untuk menikah. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kalau kita mau melangkah. Demikian, salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan taufik hidayahnya pada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai pernikahan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian atas nama panitia kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.